Assalamualaikum. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kah? Sehat, Bu. Ya, sudah. Berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang volume gabungan dari beberapa bangun ruang ya. Nah, jadi kan kemarin kalian udah belajar bangun ruang apa aja. Siapa yang ingat? Ada bangun ruang sisi datar sama sisi lengkung. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Kayla? Kemarin udah belajar apa aja? Bangun ruang apa aja? Bangun ruang kerucut. Terus apa lagi? Dimas. Apa lagi? Prisma. Apa? Prisma. Nah, prisma ini ada banyak ya. Ada prisma apa aja? Segi 4 sama segitiga. Nah, segi 4-nya itu ada kubus, ada balok. Nah, kerucut, prisma, limas, apa lagi? Apa Rizky? Selain itu, selain kerucut, limas, prisma, ada apa? Tabung, ya. Apa lagi? Yang sering dimainin anak laki-laki di lapangan, apa namanya? Bola. Nah, itu ya. Menghitung volume bangun ruang gabungan. Halo, kali ini kita akan belajar menghitung volume bangun ruang gabungan. Bangun gabungan ini sebenarnya terdiri dari 3 bangun, yaitu Nah, ini gambar yang kedua ya. Nah, ada bangun ruang gabungan lagi. Nah, coba siapa yang tahu bangun ruang gabungan ini terdiri dari bangun apa aja? Tadi disebutkan bangun ruangnya ini terdiri dari berapa bangun? Ada yang sempat dengar tadi? Ada berapa bangun? 3, Bu. Ya, 3. Siapa nih yang jawab? Galang. Galang. Nah, apa aja galang? Kerucut, tabung, bola. Benar. Nah, tapi bolanya Setengah. kurang tepat sedikit. Apa? Setengah. Ya, setengah bola ya. gabungan ini sebenarnya terdiri dari 3 bangun, yaitu setengah bola, tabung, dan Oh iya, ini apa namanya? Kedengaran nggak suaranya tadi? Dengar, Bu. Oh, dengar ya. Udah, lanjut. kerucut. Untuk menghitung volume bangun ruang gabungan, maka kita harus menghitung volume bangun satu persatu terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan menghitung setengah bola. Untuk menghitung volume setengah bola, kita harus mengetahui jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari didapat dari diameter dibagi 2. Diameter setengah bola adalah 28 cm. Jadi, jari-jari setengah bola adalah 28 dibagi 2.
Hasilnya adalah 14. Sekarang, mari kita hitung volume setengah bola menggunakan rumus berikut ini. Setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R atau jari-jari pangkat 3. Setengah dikali 4/3 dikali pi. Karena jari-jari adalah kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali jari-jari pangkat 3, yaitu 14/3. Perhatikan teman, kita dapat mencoret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. Pembilang 4 pada pecahan 4/3 dan penyebut 2 pada pecahan setengah sama-sama dapat dibagi 2. Jadi, hasil penyederhanaan pecahannya adalah 2/3 dikali 22/7 dikali 14/3 berarti 14 dikali 14 dikali 14. Kita dapat menyederhanakan bilangan bulat 14 dan penyebut 7 pada pecahan 22/7 loh. Keduanya dapat dibagi 7. Kita tuliskan kembali hasil penyederhanaan di bawahnya. 2/3 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Sekarang, mari kita kalikan pembilang 2 pada pecahan 2/3. 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Hasilnya adalah 17.428/3. Terakhir, hasil dari perkalian tadi kita bagi dengan penyebut 3. Hasilnya adalah 5.749,3 cm3. Jadi, volume setengah bola adalah 5.749,3 cm3. Nah, ini untuk volume setengah bola. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bingung? Ada yang dibingungin? Gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanya nih? Paham aja? Kenapa? Perhitungannya gimana? Bisa aja nggak hitungannya? Atau ada yang dibingung? Diem-diem ini paham atau bingung nih? Diem paham apa diem ngerti? Diem paham atau diem ngerti? Diem paham atau diem bingung? Gak apa-apa ya, kalau misalkan kalian memang belum paham, tanya aja. Merisa mana ini? Merisa ada murah orangnya. Nah, kalau gitu ibu yang tanya, siapa yang bisa jawab? Ini kan tadi awalnya dia 1/2. Suaranya ibu kedengaran nggak?
Halo? Kedengaran, Bu? Dengar, Bu. Ya, ini kan 1/2. Kemudian ini tadi 4/3. Kenapa di bawahnya dia jadi 2/3? Ada yang tahu? Kenapa? Di sini tadi 1/2 dikali 4/3. Kemudian kenapa di bawahnya jadi 2/3? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Atau sebenarnya Bu saya tahu, tapi saya bingung jelasinnya. Ada yang kayak gitu? Atau paham aja kenapa dia 2/3 di sini? Kenapa jadi 2/3? Paham nggak? Karena Oke, ini kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kenapa di sini 2/3? Karena awalnya ini 4 dicoret dengan 2 yang di bawah. Artinya dicoret itu 4 dibagi atau bisa dibagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang di bawah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nggak kelihatan ya ini ya? Karena di sini 1 kali 2. 1 kali 2 berapa? 2 ya? 2. Kemudian di sini 1 kali 3. 3. Jadinya 2/3. Oh iya, kemudian matikan aja mic suaranya ya. Iya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oh iya. Terus di sini kenapa? Di sini kan awalnya 14/3. Kenapa berubah jadi 14 kali 14 kali 14 nih? Sampai 3 kali nih. Ada yang tahu kenapa? Halo? Karena dikalikan 3 kali, Bu. Karena di sini dia pangkat 3. Kalau dia pangkat 3, berarti 14-nya dikalikan 3 kali ya. Nah, kalau dia Ya, Bu. pangkat 2, berarti 14-nya ya 2 kali aja. Gitu. Kalau ada 4, ya 4 kali juga dia ya. Jadi yang setengah bola, kan awalnya dia diketahui diameternya 28 ya. Nah, tapi kalau seandainya di soal sudah dalam bentuk jari-jari, berarti nggak perlu dibagi 2 ya, berarti langsung gunakan jari-jarinya. Nah, kemudian karena yang digunakan atau karena bangunnya ini berbentuk setengah bola, berarti rumusnya volume bola dikalikan setengah, atau nanti volume bolanya yang 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 dihitung dulu, terus dibagi dengan 2. Boleh kayak gitu juga ya, karena dia setengah bola, jadi dikalikan setengah, atau rumus volume bolanya dibagi 2 nanti ya. Bisa ya dipahami maksudnya? Atau masih bingung? Siapa yang bingung? Halo? Rizky paham gak maksudnya, Rizky? Ngerti ya, kenapa di sini volume setengah bola pakai setengah? Karena bangun ruangnya setengah bola, makanya dikalikan setengah. Atau nanti volume bolanya yang 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 dihitung dulu kan,
Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Nah, nanti sama hasilnya, dapatnya 5.749,3. Gitu ya. Kita lanjut. 749,3 cm. Hitung volume tabung. Jari-jari tabung sama seperti jari-jari setengah bola, yaitu 14 cm. Tinggi tabung adalah 20 cm. Sekarang, mari kita hitung volume tabung menggunakan rumus berikut ini. Pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi tabung. Seperti kita ketahui, karena jari-jari merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Maka 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 20. Jika kita jabarkan menjadi seperti ini, teman. Kita dapat menyederhanakan bilangan bulat 14 dan penyebut 7 pada pecahan 22/7. Keduanya dapat dibagi 7. Kita tuliskan hasil penyederhanaan di bawahnya. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Mari kita hitung volume tabung ini. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Jadi, volume tabung adalah 12.320 cm3. Selanjutnya, kita hitung. Untuk tabung, ada yang mau ditanya nggak? Jangan diem. Ngomong-ngomong. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, lanjut nih. Ada? Ada yang mau ditanya? Atau paham aja? Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau dicatat, di screenshot aja ya, di screenshot. Terus nanti dicatat setelah kita selesai belajar ya. Selanjutnya, kita hitung volume kerucut. Jari-jari kerucut. Oh iya, dari tadi suaranya kedengaran kah? Enggak? Dengar, Bu. Enggak ya? Kerucut sama seperti jari-jari setengah bola dan tabung, yaitu 14 cm. Sedangkan tinggi kerucut adalah 15 cm. Sekarang, mari kita hitung volume kerucut menggunakan rumus berikut ini. 1/3 dikali pi dikali jari-jari atau R pangkat 2 dikali tinggi kerucut.
1/3 dikali nilai Pi, yaitu 22/7 dikali jari-jari, yaitu 14/2 dikali 15. Perhatikan teman, kita dapat menyederhanakan bilangan bulat 15 dan penyebut 3 pada pecahan 1/3. Keduanya dapat dibagi 3. Kita tuliskan hasil penyederhanaan di bawahnya. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 5. Kita dapat menyederhanakan kembali teman. Bilangan bulat 14 dan penyebut 7 pada pecahan 22/7 sama-sama dapat dibagi 7. Kita tuliskan hasil penyederhanaan di bawahnya. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 5. Sekarang mari kita hitung volume kerucut ini. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 5. Hasilnya adalah 3080 cm3. Jadi, volume kerucut adalah 3080 cm3. Nah, untuk kerucut gimana? Ada yang mau ditanyakan? Diem. Ini diem paham atau diem bingung nih lagi? Paham. Jatuh dong. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Udah, lanjut ya. Nah, setelah kita ketahui volume masing-masing bangun, untuk mengetahui volume bangun ruang gabungan, kita hanya perlu menjumlahkan ketiga volume bangun tersebut. Volume setengah bola 5.749,3 cm3 ditambah volume tabung 12.320 cm3 ditambah volume kerucut 3.080 cm3. Hasilnya adalah 21.149,3 cm3. Jadi, volume bangun ruang gabungan ini adalah 21.149,3 cm3. Nah, jadi untuk volume bangun ruang gabungannya tinggal dijumlahkan semua masing-masing dari volume yang sudah dicari tadi, yaitu volume setengah bola ditambah volume tabung dan volume kerucut. Nah, untuk penjumlahannya sendiri di sini ada bilangan desimal ya. Desimal itu yang ada komanya. Nah, kalian bermasalah nggak untuk perhitungan atau penjumlahan itu dengan bilangan desimal? Ada yang masih belum paham nggak menjumlahkan
dengan bilangan desimal? Ada yang bingung penjumlahan desimal? Atau bisa aja? Ayo dong, ngomong-ngomong. Bisa nggak penjumlahan kalau ada bilangan desimalnya? Bisa Bu, nanti pakai kalkulator. Ya kah? Bisa nggak penjumlahan dengan bilangan desimal nih? Bisa, Bu. Melda bisa. Yang lainnya bisa nggak? Bisa, Bu. Galang sama Melda aja yang bisa. Yang lain? Yang lain gimana? Kalau kalian nggak paham itu, bilang, tanya. Kalau misalkan kalian diam-diam aja, nanti dikira sudah bisa semua nih. Yaudah, kalau diem aja, ibu anggap bisa aja ya. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya ini nih. Kelihatan semua ini? Bangun, ada bangun ruang gabungan ya. Nah, untuk yang gambar pertama ini terdiri dari berapa bangun? Ada yang tahu nggak? Ada berapa bangun? Dua bangun. Ya, 2 bangun. Apa aja bangunnya? Prisma dan balok. Prisma dan balok. Balok yang mana, Galang? Balok yang bawah, Bu. Nah, ini balok ya, yang dari sini ke sini. Ini balok. Nih. Nih, balok. Nih, balok. Garisnya nggak lurus. Nih balok ya, nih. Sama apa, Galang? Prisma. Prisma apa tuh? Kalau bentuknya kayak gitu. Ini dia melengkung ya. Nih, melengkung nih. Bukan prisma ya, tapi apa? Apa, Bu? Dimas. Nih, ini dia melengkung. Dia melengkung. Dimas, Bu. Ini tingginya. Nah, yang melengkung apa? Kalau alasnya yang melengkung. Nah, bangun apa nih? Tengah tabung. Iya, setengah Tengah tabung. tabung ya. Tabung. Nah, jadi nanti rumusnya volume gabungannya sama dengan volume dari balok ditambah dengan setengah volume tabung ya. Nah, 20 ini apa? 20. Apanya dari balok? Apa? Panjang ya. Panjang dari balok. Atau kalau untuk tabungnya, dia merupakan apa? Dia merupakan apanya tabung? Tinggi, Bu. Ya, merupakan tinggi tabung ya. Kemudian yang 14 ini adalah apanya balok? Panjang, lebar, tinggi. Nah, lebar ya. 14 ini juga merupakan apanya tabung nih? Apanya tabung? Apanya tabung yuk? Diameter, Bu. Ya, diameter. Nah, sama dengan diameter tabung.
Kalau mau mencari jari-jari gimana? Jari-jari tabung. Bagi 2, Bu. Ya, diameter dibagi 2 ya. 2. Kemudian 10 adalah tinggi dari balok ya. Balok. Ini tadi tinggi tabung ya. Tinggi tabung. Kita lanjut. Nah, kalau ini ada berapa bangun nih? Dua, Bu. Ya, ada sebenarnya 3 bangun ya, tapi 2 bangunnya sama, ya kan? Berarti nanti ada bangun apa aja, Kaila? Bangun apa aja? Kerucut sama tabung, Bu. Ya, kerucut dan tabung. Berarti nanti volume gabungannya sama dengan 2 dikali volume kerucut ya. Volume kerucut. Kemudian ditambah dengan volume tabung. Tinggi kerucut berapa di sini? Tinggi kerucut 16. Jari-jarinya berapa? 7. Nah, kemudian jari-jari kerucut dengan jari-jari tabung sama ya? Sama-sama 7. Kemudian tinggi tabungnya berapa? 20. Kemudian bangun yang ketiga nih. Nah, bangun apa? Ada berapa bangun maksudnya? Ada berapa bangun? 2. Bangun apa aja? Balok dan prisma, Bu. Ya, balok dan prisma. Nah, untuk baloknya, panjang, lebar, dan tingginya berapa? Panjangnya? Bisa nggak nih kalian? Nah, kalau ada tanda garis kayak gini, artinya dia sama ya, sama panjang sisinya. Berarti dari atas ke bawah 6, dari kiri ke kanan juga 6. Nah, berarti alasnya ini berupa apa ya kalau dia sama panjang? Kalau dia sama panjang berarti apa nama alasnya? Ada yang ingat nggak? Bangun datar. Kalau sama panjang. Sisinya sama panjang itu merupakan persegi ya. Jadi nanti pas volume baloknya, nah berarti panjang kali lebar. Panjang sama lebarnya sama ya, kali tinggi. Panjangnya 6, lebarnya juga 6. Tinggi baloknya berapa? Tinggi balok sama dengan tinggi prisma ya. Nih. Berapa tingginya? 16. Kemudian terus 10 di sini untuk apa, Bu? Nah, 10 di sini apa yuk? Nah, untuk volume prismanya, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, alas prismanya berbentuk apa? Ini berbentuk apa alasnya? Nih, alas dan tutupnya sama ya. Berbentuk apa?
Berbentuk apa nih alasnya? Persegi 4, Bu. Ini. Sisinya ada 3 aja. 1, 2, 3. Segitiga. Ya, segitiga. Segitiga. Nah, kalian nggak usah malu-malu ngomongnya. Nah, berarti nanti setengah kali alas kali tinggi kan? Tingginya tinggi segitiga. Nah, alas segitiganya berapa nih? Di sini 6. Dari sini ke sininya 10. Berarti alas segitiganya berapa? 10 itu kan ini dari ujung sini yang apa lebar atau panjang dari perseginya sampai alas segitiganya nih 10. Di sininya 6. Berarti alas segitiganya berapa? 10 dikurang 4, Bu. ya 4. 4. Dapat dari 10 dikurang 6. 6. Ya. Jadi di sini setengah kali 4. Setengah kali 4. Setengah kali 4 dikali setengah kali 4 lagi. 1/2. 1/2 kali alasnya 4. Nah, tinggi segitiganya berapa? Kalau ini alas, tingginya yang mana? Ini ya tingginya. Berapa tingginya? Ini sama ini, sama ini panjangnya. Berapa ini? Tinggi segitiga sama dengan sisi yang ini nih. Berapa tadi ini panjang dari perseginya nih? Panjang dari baloknya 6. Berarti tinggi segitiganya juga 6 ya. Nah, dikali 6. Kemudian dikali lagi tinggi dari prisma ya. Tinggi prismanya 16. Baru itu dikali 16. Sudah kayak gitu ya. Nah, bisa ya? Oke. Kita akhiri